Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin garis dan putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Bonek itu adalah istilah kultural sebetulnya, bukan melekat pada identitas supporter sepak bola. Memang itu istilah yang menjadi warisan budaya yang sudah lama sekali, satu etos kerja, satu spirit yang memang harus betul-betul ditunjukkan untuk bermodal tekad yang kuat. Dari kecil menjadi supporter Persebaya. Artinya mencintai Persebaya sudah cukup lama. Walaupun saya tidak lahir di Surabaya. Saya lahir hingga SMA di Madiun, tapi sejak kecil sangat mencintai Persebaya. Bonek itu kan lahir karena ada Persebaya. Tanpa Persebaya, bonek tidak akan pernah lahir. Saya pernah nonton bola Persebaya waktu zaman Rudi Kalces main di Kediri. Mereka bintang-bintang semua di sana. Rudi Kalces yang tinggi besar kayaknya orang. Begitu Persebaya datang ke sini tuh kayak Persebaya itu kayak bintang gitu loh. Begitu main Persik kan lokalan, kita tahu pemain Kediri ini. Tapi Persebaya begitu datang ke sini, mereka itu kayak bintang, superior gitu. Narasi orang luar Surabaya tentang Surabaya pada zaman kolonial. Narasinya itu kan simbol heroik, simbol perlawanan gitu kan. Sehingga bonek itu menjadi narasinya sama dengan narasi Surabaya sebagai simbol heroisme. Sehingga orang-orang di luar Surabaya pun akhirnya rela mengidentifikasi diri menjadi bagian dari sebuah entitas namanya bonek itu. Mereka rela jauh datang ke Surabaya untuk mendukung bonek. Sekarang menjadi bagian entitas itu. Kalau mereka hanya bergerak di Jember, bergerak di Pasuruan, mereka nggak dianggap sebagai entitas itu. Tapi ketika mereka bergabung menjadi bagian dari entitas di Surabaya, mereka menjadi kekuatan yang diakui oleh sebuah apa saya sebut sebagai kota gitu. Baru kemudian sekitar tahun 1987 ya, kalau tidak salah, ketika Jawa Pos pertama kali yang memberikan identitas bonek itu, bondo nekat ya, bermodal tekad sebetulnya, maksudnya atas keinginan untuk bisa menonton Persebaya, mereka rombongan naik kereta, gandol, ada yang istilah estafetan ya, ganti-ganti moda, pick-up, bak, truk, macam-macam, datang ke Jakarta memang hanya ingin menonton tim kesayangannya Persebaya bertanding di Jakarta. Saya mulai nonton Persebaya sejak kelas 5 SD. Dengan cara saya dari rumah tanpa pamit orang tua, tak pakai kendaraan estafet itu numpang lah. Sampai kapal pun numpang, dinamakan sekarang ini gandong. Dan itu identitas yang memang di diaspora manapun kita berada tidak akan hilang. Cacuk, Persebaya bukan hanya sekedar kata-kata. Persebaya, suara hati kami. Persebaya nenjer hati kumat. Persebaya, jiwa raga kami. Persebaya di hati hingga nafas berhenti. Mateo Di, Pakun, Persebaya. Wani. Saya jujur, saya yang terakhir dari Jember. Saya asli orang Jember.
Tapi saya di Surabaya itu, teman-teman Surabaya nggak melihat saya walaupun dari luar kota. Mereka sama. Ketika sampean beratribut hijau, atribut Persebaya, itu tidak memandang sampean dari mana, daerahnya, sampean siapa, selama sampean pakai baju hijau. Mereka, teman-teman anggap itu saudara. Mau berangkat ke Surabaya karena emang modal pas-pasan, Mas. Kita hanya cuma modal uang tiket, yang penting kita punya uang tiket. Gimana caranya kita masuk ke stadion, untuk berangkatnya ya kita estafet. Kalau biasanya kalau dari sini sendiri, itu titik kumpul, itu di Lampu Merajung. Nah, nyampe Lampu Merajung, di Tanggul kita ketemu bonek lain, kita jadi satu. Ke Lumajang jadi bonek lain, jadi satu. Jadi sebenarnya ketemu di jalan, tetap kita jadi satu. Sampai di Surabaya. Kalau dulu masih kereta, Mas. Kereta masih bobol dulu, Mas. Nah, bobol dulu. Naik kereta, habis itu gandol, truk, tangki Pertamina, lah kayak gitulah. Apapun itu wis transportasinya, yang penting kita nyampe ke Surabaya. Berbagai macam cara untuk menempuh Persebaya itu main di mana gitu, tim kebanggaannya main di mana. Bonek ini unik ya. Hooligan apa anggaplah supporter di luar negeri kasih 1.000 nggak mungkin bisa nyampe Jakarta. Nah ini bonek ini kasih aja 1.000 perak, bahkan pulangnya dapat 10.000. Yang pertama kali 25.000 supporter datang away ke Jakarta itu kan bukan berarti mereka kiri semua. Sebagian malah berduit ya. Bondo Nekat tuh bukan teman-teman itu nggak punya duit. Teman-teman tuh punya duit. Cuman karena aksi solidaritas, melihat temannya nggak ada duit, jadi kita ikutlah estafet gitu. Mereka ingin menikmati sensasinya untuk bergerombol di dalam kereta atau di atas kereta barangkali, atau juga yang estafetan tadi ya. Itu apa, tantangan, sebuah tantangan buat jadi bonek gitu. Ini benar-benar bonek yang sebenarnya gitu kan. Jadi kok rame-rame, seneng rame-rame bareng-bareng gandol keluar kota, itu yang buat saya mungkin senang, suka lah. Persebaya itu bagian kebanggaan ya, yang merasa bisa menyatukan kita, bisa menyatukan semua kultur yang ada di Jawa Timur terutama ya, khususnya Surabaya. Itu menyatukan, nggak memandang itu kamu itu dari siapa, kamu itu dari mana. Kalau memang di Surabaya kita merasa bangga dengan Persebaya, biarpun itu hanya sebuah klub sepak bola. Ada bonek yang berkumpul menjadi satu komunitas karena berdasarkan strata pendidikannya. Misalkan bonek kampus gitu kan. Ada bonek yang berkumpul karena tipikalnya adalah bonek pengacara, ada bonek advokat dan sebagainya. Ada bonek yang berkumpul karena geografis. Kalau stadion itu full ya, 3/4-nya Persebaya fan atau boneknya. Sepertiganya teman-teman Madura atau Kacang Mania, karena yang teman-teman Madura pun itu banyak yang bonek, mereka jauh-jauh dari daerahnya ya, itu merasa ini mewakili saya, karena Jawa Timur itu identik dengan Persebayanya. Di Ponorogo, teman-teman yang tinggal di Ngawi atau beberapa kota kabupaten di Jawa Timur, bisa dipastikan bahwa dia adalah bagian dari supporter yang mencintai Persebaya. Pertanyaannya, kenapa mencintai Persebaya? Simbol arek menjadi satu hal yang mempengaruhi secara moralitas gitu, mencari secara psikis bahwa saya walaupun lahir di Madiun tapi selalu menggambarkan bahwa saya itu arek. Tentu karena menganggap bahwa Surabaya itu kan kalau masa kecil kan selalu dianggap bahwa Surabaya itu ibu kotanya provinsi, ibu kotanya Jawa Timur gitu, dan banyak simbol-simbol gitu. Ada banyak simbol-simbol yang memang bisa menjadi kebanggaan dari anak-anak kecil yang itu mencintai Surabaya dan Persebaya. Misalkan soal cerita heroisnya peristiwa 45 Hari Pahlawan gitu. Jawa Timur hijau, artinya Jawa Timur itu hijau, bukan biru, bukan ungu, bukan kuning, bukan apa. Dulu memang Jawa Timur itu hijau semua karena Persebayanya. Persebaya main dari Madiun, dari Malang, dari Kediri, dari Gerbang Kertosusilo, bahkan Banyuwangi pun ikut mendukung Persebaya. Arema pun ada tapi masih mendukung Persebaya waktu itu tahun awal 90-an ya. Dulu karakter Surabaya itu ngental di Jawa Timur ya, karena keberaniannya mulai zaman dahulu,
ketokohannya Surabaya itu sebagai heroiknya. Makanya teman-teman yang di daerah itu merasa bangga dengan Surabaya dan Persebayanya dalam tanda kutip ya, untuk jauh-jauh datang ke Surabaya untuk mendukung Persebaya. Kita merasa ini yang menyatukan kita, yang membuat kita bangga, yang membuat kita menjadi suatu pembeda dari yang lain. Jadi kalau lewat kita lewat kereta, taruh kereta lewat Lamongan ya. Banyak teman-teman orang dari Lamongan itu naik. Ada spanduknya Arek Lamongan gitu pasti. Kalau kita lewat jalur tengah sampai Madiun pun ada yang banyak naik setiap stasiun itu kan. Ya ada yang naik di atas, ada yang naik di bawah. Tapi mereka itu bonek. Secara otomatis di Jawa Timur ini, ya ini Green Force Persebaya itu yang didukung, disupport. Umpatan-umpatan yang itu terdengar kotor walaupun sebenarnya itu sebagai simbol bahwa memang ya itu simbol kesetaraan dan sebagainya. Mamuk kiper, dengkluk manjlok, jancuk dan sebagainya. Itu banyak sekali di Surabaya yang memang itu merepresentasikan sebenarnya maknanya ya ada hal yang memang tidak dijumpai di kota yang lain tentang egaliteran itu. Jadi itu menjadi referensi yang meluas, bukan hanya pada kelompok supporter, tapi juga pada kata-kata yang itu identik seperti itu. Jadi di satu sisi di luar ada perluasan makna, bonek itu mengacu pada ucapan sehari-hari, bonek aja wes, suka apa bonek lah sekali. Tapi di sisi lain di stadion, bonek itu justru akhirnya disamakan dengan arek, tapi tidak lagi mengacu pada referensi pada tempat, tapi mengacu pada komunitas. Kalau dulu memang stigma negatif itu memang ada karena bonek identik dengan hal-hal yang negatif karena sering rusuh, urakan. Bonek sampai sekarang itu menjadi supporter se-Indonesia yang paling jahil. Sampai sekarang supporter yang memang selalu menjadi perhatian sepak bola nasional dengan ulah yang buruk itu bisa dipastikan nomor satu adalah bonek. Gak memungkiri untuk masalah bonek itu negatif. Dulu juga bikin tawuran. Dulu waktu jadi awal supporter, saya pribadi pernah diserang sama pihak rival kita dari pihak supporter lain. Kita serang, ternyata teman-teman tuh solid. Nah, pada puncak akhirnya siapapun yang merugikan Persebaya ketika menggunakan embel-embel bonek, ya jadi merugikan secara keseluruhan. Ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan sebagainya, ya tentu akan merugikan Persebaya. Bonek sudah teruji. Artinya sudah teruji itu kami melewati fase konflik sesama bonek sudah kami lewati. Tidak hanya di konteks hanya di medsos saja. Fisik dan sebagainya sudah fase itu pernah kami lalui, tapi bahwa perubahan perilaku, perubahan sistem di bonek itu yang menurut saya justru puncak dari perjuangan itu. Sering berubahnya waktu sehingga mereka menganggap bonek itu kebanggaan, merasa bonek itu jati diri, bukan lagi stigmanya yang dipakai. Yang salah paham dari masyarakat tentang bonek adalah mereka mengidentifikasi bonek itu kelompok supporter yang kere, yang nggak berduit, yang sulit diatur, yang cenderung vandal dan sadis gitu ya. Padahal tidak. Jati diri bonek yaitu dia akan menjadi bonek ketika tidak melakukan perbuatan buruk terhadap Persebaya, tidak merugikan Persebaya dan sebagainya. Itulah hakikinya ketika dia mengetahui bahwa dia adalah bonek sebagai supporter Persebaya. Nah setelah itu kan praktis Persebaya ada rekonsiliasi seperti itu, istilahnya PSSI kemudian kan diakui kan adalah Persebaya yang sebelah, bukan Persebaya yang diinginkan bonek. Nah otomatis mereka nggak ada sepak bola dong, nggak ada sepak bola di stadion. Nah pada masa-masa seperti itu kemudian saya melihat bonek ini melakukan semacam kontemplasi pada diri mereka sendiri. Dan ini juga tumbuh dari kesadaran generasi-generasi baru yang karena tidak mainnya Persebaya ini, mereka nggak away days dan sebagainya, akhirnya mereka menyatukan diri pada hal-hal yang lebih ke arah yang positif sebenarnya. Kalau media arus utama yang kemudian memberitakan bonek selalu hal yang jelek, maka mereka memberitakan hal yang bagus. Komunitas mereka, membantu panti asuhan. Saya terkejut ketika teman-teman bonek itu ternyata punya tim
ya semacam satgas bencana gitu. Jadi bonek disaster response team ini merupakan sebuah wadah atau divisi yang berada di bawah naungan Green Note 27 Tribun, di mana divisi ini terjunkan di bidang sosial dan kemanusiaan. Baru berdiri pada 2018, tepatnya saat gempa Palu dan tsunami. Setiap kali ada bencana nasional, kita selalu turun dalam aksi karena bonek juga merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Bonek dikatakan negatif dan sebagainya, memang iya gitu kan. Tetapi sampai ketika Persebaya dimatikan secara paksa oleh PSSI dan kita kembali, ini banyak warna-warna baru di dalam dunia bonek. Kita terlahir dari Persebaya, kita terlahir dari bonek. Kalau tanpa Persebaya dan bonek BDRT, Green Note tidak akan pernah ada. Kalau menurut kacamata saya sih, sampai saat ini hanya bonek yang punya tim SAR gitu kan. Semoga aja kita dapat menginspirasi teman-teman supporter yang lain. Karena bagaimanapun yang terpenting dalam sepak bola adalah kemanusiaan. Kemarin di Palu ya, itu mereka berangkat juga. Dan percaya atau tidak, sumbangan yang mereka kumpulkan itu 300 juta. Jadi coba bayangkan, orang kelompok yang selama ini dianggap troublemaker bisa mengumpulkan 400 juta dari masyarakat. Kalau dulu jujur aja ya, sukanya itu malah ke boneknya, kenakalannya itu. Suka estafet, suka gandol-gandol ya. Ya padahal itu resikonya sangat besar. Teman-teman dari Republik Bonek Jember, kita estafet. Habis nyampe Bangsal Sari itu truk pusuh yang kita naiki itu berhenti. Kita ngejar waktu juga. Semua teman-teman RBJ ini kan turun dari belakang. Almarhum Mas Iri itu turun dari depan kepala truk gitu. Dari kepala truk ternyata ada sepeda motor. Posisi kritis Mas. Di Puskesmas Almo sudah nggak ada. Terus di saat 2016, nah saya itu berpikir Mas, budaya seperti ini harus sedikit-sedikit harus dihilangkan. Karena kenapa Mas? Ya itu tadi, Persebaya itu hanya kebanggaan Mas. Tapi nggak perlu sampai ditukar dengan nyawa. Dari duit kita nonton di TV. Nah gitu. Cukup almarhum Cair. Ketika mereka kembali semuanya, akhirnya mereka membusungkan badan, dalam tanda petik, membusung dadanya bahwa saya itu adalah bonek, supporter Persebaya. Itu akhirnya mulai ada komunitas bonek advokat, mulai ada komunitas bonek-bonek yang sekarang, yang dulu tidak pernah dijumpai. Ada panti asuhan bonek, kan ada panti asuhan bonek di sana. Gitu. Ada pondok pesantren bonek dan sebagainya. Akhirnya mereka dengan sendirinya tidak malu sama sekali dan justru ingin menunjukkan eksistensinya bahwa dia itu adalah seorang bonek. Akhirnya tidak hanya sekedar supporter Persebaya. Mereka justru menemukan jati dirinya itu, artinya itu juga dipandang oleh publik, masyarakat umum, bahwa mereka bangga menjadi bonek. Gayamu mau seperti apa, tidak ada masalah. Mau pakai sarung, mau pakai sandal, mau dan sebagainya. Yang penting tidak merugikan orang lain. Yang penting tidak melakukan penjarahan terhadap orang lain dan sebagainya, pencurian dan sebagainya itu. Istilah gak ono bonek sing paling bonek atau tidak ada bonek yang paling bonek itu menunjukkan bahwa memang hakikatnya mereka adalah semuanya supporter Persebaya. Di bonek itu sama lah kayak agama. Kita di hadapan Tuhan sama, kita di hadapan Persebaya sama. Lo kamu senior, kamu junior, kamu kaya, kamu gak ada perbedaan kita. Semua sama. Jadi gak ada kamu mengaku lebih dari bonek, gak ada. Sama kita, di hadapan Persebaya kita sama. Yang beda dengan klub-klub supporter lainnya, bonek tetap menggunakan identitas kearifan lokalnya. Ya, namanya bonek, lagu-lagunya pun juga. Sementara yang lain-lain membuat nama yang ke Eropa-Eropaan, Ultras entah itu yang Sleman misalnya, bahkan The Jack pun juga, Viking juga ke barat-baratan, Aremania gitu. Kalau ini bonek itu saja sudah sesuatu. Arek yang di Surabaya, yang hidup di Surabaya masih bangga dengan nama boneknya. Bonek yang bisa menjadikan kita jadi satu.
Ya Persebaya energi, ya. Persebaya itu energi. Saya tidak bisa hidup tanpa Persebaya. Juga ketika saya tanpa menghirup udara, tanpa air saya nggak akan bisa hidup. Persebaya bagi saya separuh hidup saya ini loh. Persebaya, untuk Persebaya. Bahkan sisa umur saya ini masih melekat di hati ini hijau, warna hijau. Kalau anak saya nih, keluarga saya, karena saya udah terlanjur mendarah daging, keluarga saya sampai sekarang saya kenalkan Persebaya. Iki lo Persebaya, iki lo bapakmu, bonek.